Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai Pak ya? Ya, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Aceng Lukman. Ya, Ya, Alhamdulillah salah satu guru SMA Negeri 2 yang masih muda ya Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang integral sesuai dengan apa yang akan saya lakukan. Pak Aceng, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait pedoman wawancara secara umum saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih di awal penelitian terdahulu, data, dokumen, dan lain-lain yang terkait dengan persiapan untuk proposal sudah disusun, dan akhirnya pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan diskusi ini Pak ya. Terlebih dahulu saya minta izin sama Bapak karena apa yang direkam ini, kemudian data, dokumen, dan lain sebagainya yang sudah, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak berkenan nanti untuk membantu saya. Dan untuk kesempatan ini kita akan sedikit berwawancara atau berdiskusi terkait tema yang ingin diangkat, yaitu problematika pendidik dalam peningkatan kompetensi pembelajaran PAI bidang literasi digital di SMA Kota Sukabumi. Sebelumnya udah dibaca-baca Pak ya? Sudah, alhamdulillah kemarin sudah Kemudian insya Allah kita sepakati mudah-mudahan nyampe sekitar 30 sampai 45 menit Pak ya. Siap. Dan nanti setelah itu ini saya minta tanda tangan Pak di sini. Oh, ya, siap. Tadi di sana juga sudah ada yang kosong. Kita mulai Pak ya dari hal sub pertama, yaitu tentang pengalaman Bapak. Kalau boleh saya minta waktu Bapak untuk recall kembali, mengingat kembali masa-masa Bapak sebelum ke SMA tugas di sini, barang sampai titik hari ini di sini, boleh di flashback Pak sekilas tentang perjalanan perjalanan menuju tugas di SMA 2 gitu ya. Singkat saja. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya bertugas di SMA 2 ini dari awal tahun 2021. Ya, alhamdulillah tugas gitu, penempatan tugasnya di sini di SMA 2. Sebenarnya awal mula nggak ada kesengajaan sebenarnya Pak untuk jadi guru PAI itu. Nggak direncanakan dari awalnya gitu. Saya basic SMK. Lulusan otomotif lagi, otomotif ya. Bahkan setelah lulus saya orientasinya kan ketika SMK itu kerja dulu Pak. 2 tahun di Astra. Iya. Cuman karena masih muda mungkin ya, masih labil tuh ya. Jika berbicara materi kan Astra alhamdulillah ya gitu ya. Cuman karena masih muda gitu saat itu, ketika habis kontrak nggak ngelamar lagi, cuman balik ke kampung ke Cianjur gitu. Iya. Nah ketika di Cianjur, singkat cerita bingung lah, 1-2 bulan nganggur itu enak Pak, masih banyak tabungan, tapi kesannya kan namanya gak ada kegiatan biasanya. Nah pada akhirnya singkat cerita sampailah kuliah di STAI. Di STAI itu juga karena ada yang ngajak temen itu, cuman karena STAI itu kan jurusannya nggak ada yang umum ya Pak ya, seputar keagamaan gitu ya. Nah kira-kira lah yang paling umum kira-kira apa gitu ya, kan ada awal saksia gitu ya. Yang paling umum kayaknya pendidikan agama gitu ya. Nah, maka akhirnya tapi sudah punya basic. Nah, pilihlah pendidikan. Memang sebelumnya pernah dari kecil memang basicnya di lingkungan keluarga gitu ya, ada maksudnya di paman gitu ya, ada punya pengajian, sering ikut gitu ya. Nah akhirnya ya udahlah kayaknya yang paling umum PAI. Ini sebagai bekal itu diantaranya. Nah gitu ya, alhamdulillah lulus 2017 lulus.
Bahkan ketika lulus juga saya nggak ada orientasi untuk jadi guru, karena Tadinya tadinya ikut-ikutan. tadinya juga ketika 2017 lulus itu udah tau lah dunia keguruan itu seperti apa ya, Pak, ya. Nah gitu, makanya saya harus kerja lagi gitu ya. Nah cuman ternyata 2017 sampai 2018 tuh saya nyari kemana pun gitu ya, ya karena basicnya melamar untuk menjadi untuk jadi karyawan gitu ya, bukan kerja. jadi guru. bukan jadi guru, Oh, karena sejak lulusnya nggak ada orientasi untuk jadi guru gitu. iya. Karena basicnya pendidikan ya, saya pendidikan gitu ya, terus tahun lebih mentok lah nggak ada. Nyoba ke bank, nyoba ke perusahaan, karena memang jasnya pendidikan. Untuk Sudah garis. iya, untuk kembali ke dunia kerja yang seperti dulu, ke asa itu kan usia udah lewat, karena kan di dunia kerja itu dunia di ya kayak di industri kayak gitu kan usia 24 itu udah lewat, Pak. 19. Sampai pada akhirnya setahun kemudian nganggur tuh ya, nggak gitu deh. Nah, karena dorongan dari ibu gitu, udahlah mau ngapain lagi gitu. Kamu punya kisah pendidikan, cobalah. Nah akhirnya nurut ke ibu tuh. Nyoba lah ngelamar gitu ya ke beberapa sekolah, alhamdulillah tuh Pak langsung Ke sini? dipanggil, ya. Enggak, nyoba 2018 kan ya, nyoba ngelamar beberapa sekolah, pernah ke Bandung dipanggil, bahkan pernah nyoba yang di Sukabumi juga, tapi yang akhirnya yang dibilang yang dekat lah, yang di Cianjur ada sekolah swasta gitu ya, ngelamar di sana. Nah karena udah masuk ke dunia pendidikan, pikiran saya harus istilahnya ya harus seimbang lah, kita memang beramal di situ tapi tetap kita butuh dunia juga gitu. Iya. Maka istilah baru ada tekad, pokoknya seenggaknya kalau saya mau udah terjun ke sini saya harus fokus, saya harus tembus PNS gitu ya. Tekad di saat itu gitu. Alhamdulillah 2012 langsung ikut tes di PNS. Itu awalnya nyoba-nyoba gitu ya, tembus sampai pada tahap akhir. Di tahap akhir ternyata SKB saat itu nggak lolos, Pak. Itu ditempatkan di Purwakarta, jadi posisi nomor 2, yang posisi nomor 1 adalah teman gitu, dapat sama teman. Ya udah nggak apa-apa, udah rezeki, tahun depan harus nyoba lagi. Alhamdulillah itu kan saat itu masih terbuka ya CPNS. 2019 ikut lagi, Pak. 2019 ikut lagi tes, alhamdulillah tembus. Nah ada COVID, udah nggak ada kabar gitu kan, ada kabar lagi tahun 2021. Ternyata saya ditempatkan di sini. Berarti Alhamdulillah. di 2019 kamu sudah lolos ya? Udah, karena kan angkatan saya itu tes CPNS kan 2019. Cuman karena ada COVID, akhirnya kan akhir Sesuai dua distansi kan COVID ya? itu akhir 2019 kan ya, Pak. Mulai ada COVID masuk ke Indonesia awal 2020 kan. Nah, jadi setahun lah kurang lebih itu nggak ada kabar. Di akhir tahun 2020 baru ada kabar, dapat SK ternyata di SMA 2. Alhamdulillah sekarang bertugas di sini. Oke, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan latar belakang Bapak ini menjadi pelajaran juga buat kami ya. Iya. Ternyata memang untuk bisa masuk ke dunia pendidikan butuh pengorbanan. Iya. Dan yang paling penting adalah perjuangan. Iya, perjuangan doa orang tua itu. Baik. Saya Di lebih antara- kesan kayaknya. Emang itu salah satunya ya Doa ya. saran dari orang tua itu udah ngajar katanya gitu. Baik. Selanjutnya kita ingin Pak membuka perbincangan ini, diskusi ini dengan pengalaman Bapak ketika setelah tes PNS dan kemudian diterima di masuk ya, kemudian mendapatkan tugas di SMA 2. Tentu ini menjadi babak baru Pak ya. Iya. Buat Bapak terutama di dunia pendidikan yang diambil waktu itu jenjang apa Pak? SMA ya? Iya, SMA. Barangkali Bapak ada pengalaman persiapan untuk mengajar seperti sertifikasi atau workshop atau diklat begitu Pak. Bagaimana pengalaman Bapak ketika mengikuti kegiatan tersebut? Adakah sudah sertifikasi atau Untuk program sertifikasi saya alhamdulillah belum, Pak. Ya gitu ya. Mungkin karena masih baru juga ya. Karena yang saya tahu itu program sertifikasi kan mengantri katanya gitu ya. Apalagi PAI itu sekalipun ditempatkan di dinas pendidikan tetap menginduknya ke Kemenang gitu ya. Karena beda dengan rekan-rekan saya tuh yang angkatan saya yang PNS, rata-rata sekarang itu udah sertifikasi yang di dinas itu, yang selain makhluk PAI, kecuali PAI masih ngantri katanya gitu ya. Alhamdulillah kalau misalkan yang dimaksud di sini program pelatihan itu adalah sertifikasi pendidikan, saya belum. Cuman
Kalau untuk pretestnya alhamdulillah udah tahun kemarin pretest, katanya lulus sih pretestnya, cuman karena kuotanya numpuk katanya kan, jadi Betul. ngantri gitu ya. Enggak, mudah-mudahan lah bisa secepatnya gitu, Amin, mengikuti ya. program itu. Kalau yang dimaksud itu eh, saya belum melaksanakan sertifikasi. Oke, ala kulli hal Pak ya. Tapi kan dalam kegiatan itu tentu ada materi-materi pembelajaran seperti media pembelajaran digital Pak. Apakah dalam kegiatan tersebut Bapak ada materi yang dimaksud? Jika yang dimaksud kegiatan dan sertifikasi tentunya saya belum terjun ke sana ya, Dalam karena workshop. belum ada gitu ya. Tapi kalau dalam beberapa workshop gitu ya, alhamdulillah, karena apalagi sekarang gitu ya, kebanyakan kan workshop, lihat pelatihan dan lain sebagainya kan kebanyakan online gitu ya. Iya. Alhamdulillah kalau untuk mengikuti kegiatan itu, ketika saya punya waktu luang, alhamdulillah saya ikuti itu. Dan memang banyak sekali program-program pelatihan yang mengarah ke ini, literasi digital gitu ya, Literasi, penggunaan apalagi penggunaan aplikasi gitu kan. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya mengikuti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kegiatan tersebut apa sih yang Bapak dapatkan? Manfaat apa yang Bapak peroleh? Tentunya ya, dengan mengikuti beberapa kegiatan ya selain sertifikasi itu karena begini, alhamdulillah itu jadi modal berharga sekali untuk kita gitu ya, apalagi di zaman sekarang itu anak-anak kan lebih cepat daya sarafnya terkait kemajuan teknologi itu ya. Nah tentunya dengan saya mengikuti pelatihan-pelatihan itu, seenggaknya menjadi modal dasar saya gitu ya, untuk melaksanakan proses pendidikan, menyesuaikan dengan materi, kira-kira ini cocok apa enggaknya gitu ya, menggunakan media-media yang basisnya digital gitu ya. Tentunya memiliki manfaat yang luar biasa pelatihan-pelatihan itu. Tidak mungkin lah suatu program, bahkan hal yang kita anggap gak enak pun pasti di situ ada manfaat gitu. Pasti ada hikmahnya kan untuk kita. Betul. Apalagi program-program seperti ini tentunya pasti memiliki banyak manfaat gitu. Untuk terus mengembangkan apa yang sudah Bapak dapatkan tersebut, tentu kan harus juga Bapak melakukan sesuatu agar pengalaman mendapatkan pelatihan itu bisa diaplikasikan. Apa yang Bapak lakukan agar mendapatkan pengalaman mengajar dengan memanfaatkan media digital tersebut? Ya tentunya yang saya lakukan gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman itu gitu ya, tentunya yang supaya outputnya bagus gitu, yang kita keluarkan bagus untuk proses belajar ini ya, tentunya saya memperbanyak inputnya harus diperbanyak gitu ya, sehingga kita bisa memilah dan memilih yang paling cocok itu yang mana gitu ya. Tentunya ya diantaranya ya banyak belajar, tentunya sharing dengan teman-teman gitu ya, terkait media digital ini, karena tentunya saya akui ya sebagai grup PI, tentunya pasti orang-orang yang lebih konsen di bidang itu pasti lebih paham, seperti guru-guru TIK. Nah saya sharing dengan mereka, ini gimana, bahkan ketika COVID saat itu gitu kan ya, kita kan benar-benar memulai lagi tuh hal yang berbau digital gitu ya, sampai penggunaan classroom dari awal itu kita belajar itu sharing dengan teman-teman. Dan jadi di sisi lain juga membaca tadi, karena kan sekarang sumber informasi luar biasa ya Pak ya. Nah, dari YouTube, dari internet, jadi saya memperbanyak input supaya ya kita semakin banyak input, maka outputnya juga semakin berkualitas, semakin menyaring gitu. Betul. Untuk menjaga kualitas kan tentu Bapak harus mampu juga menggali semua potensi baik yang datang dari luar maupun dari diri sendiri secara internal. Apakah dalam pembelajaran dengan menggunakan media digital Bapak menghadapi kesulitan dalam menyampaikannya? Oke, Dalam menyampaikan materi pembelajaran. Gini, sebenarnya ketika saya memilih untuk menggunakan media digital, pasti saya mengkonfirmasi dulu istilahnya menelaah dulu lah gitu ya. Kira-kira ini cocok sedikit dengan media ini. Karena nggak semua materi, apalagi yang bidang PAI itu nggak semuanya cocok bisa menggunakan media digital. Pendekatannya ada materi-materi tertentu yang memang kita harus berbicara gitu ya, tidak bisa menggunakan media. Nah jadi karena sudah disesuaikan dengan karakter materinya seperti apa, dan ini karakter media yang kita gunakan itu seperti apa,
alhamdulillah sejauh ini gitu kesulitan yang dihadapi. nggak ada kesulitan yang dihadapi itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu berat gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini lancar gitu karena memang sudah disesuaikan. Untuk tetap dalam proses pengembangan Pak ya, kompetensi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi pembelajaran, di samping itu juga Bapak tentu akan melakukan membangun komunikasi ya. Sejauh ini apa Bapak terlibat dalam komunitas media sosial yang sesuai dengan profesi Bapak, sesuai dengan kebutuhan maksudnya. Untuk ini ya, untuk pelibatan diri dalam komunitas, kalau melibatkan diri secara langsung gitu ya, terjun sebagai stakeholder di komunitas itu gitu. Sejauh ini saya belum sampai ke sana. Tapi kalau mengikuti ya, jadi seperti kan apalagi misalnya sekarang di media sosial itu banyak fanbase terkait pendidikan gitu ya, terkait pendidikan. Nah, saya ikuti itu buat akun-akun misalkan di Merdeka Mengajar misalkan kan ada akun-akun seperti di Instagramnya juga ada. Saya ikuti itu gitu ya. Bagaimana sih perkembangan di luar itu seperti apa gitu ya. Bahkan ada misalkan program dari Kementerian Sekolah Guru Penggerak misalkan gitu ya. Nah, kita ikuti akun itu kan banyak tuh di situ materi-materi terkait apalagi yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. Saya ikuti itu. Tapi kalau keterlibatan secara langsung sejauh ini gitu ya, untuk menjadi stakeholder di sana belum. Kayak WA kan Kalau di grup cuma partisipan aja. Gitu. Kalau misalkan kita mengikuti alhamdulillah gitu ya. Karena tentu itu pasti kita butuhkan sekali ya. Iya Pak. Kita butuh itu, kita harus di situnya paham lah medan kita seperti apa. Untuk memahami itu ya kita mengikuti itu. Tapi jauh ini kalau untuk menjadi stakeholder di dalamnya, misalnya menjadi penggeraknya belum. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa gitu ya, ke depan. Jadi kalau di sini masih membagi waktu belajar, memanage waktu, karena dengan tugas-tugas inti di sekolah aja kadang kita kelewatan ya Pak. Betul dengan jumlah yang siswa banyak. Selanjutnya kalau dalam proses pengembangan atau peningkatan kompetensi pembelajaran Bapak di bidang literasi digital ini tentu tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan diklat atau pelatihan. Apa dalam prosesnya itu ada undangan Pak secara resmi? Alhamdulillah ya, setiap pelatihan yang saya ikuti gitu ya, khususnya dari lembaga-lembaga yang resmi misalkan dari Kemenag, kemudian dari MGMP, PAI itu, sejauh ini selalu ada Pak. Selain kita diingatkan melalui broadcast gitu ya di grup gitu ya, tapi undangan resminya pasti ada. Bahkan itu biasanya ada tembusan dari Kemenag ke KCD, dari KCD ke sekolah gitu kan ya. Alhamdulillah sejauh ini yang saya ikuti alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan itu tetap membantu kita ya, sebagai menjadi support kita dalam peningkatan kompetensi, terutama kompetensi pembelajaran dalam hal ini. Kemudian siapa tadi Pak yang menjadi penyelenggaranya? Ya yang misalkan kalau yang sejauh ini ya, yang ini misalkan dari Kemenag, Ya. kemudian dari organisasi mata pelajaran, Pemerintah juga ada. Kalau non pemerintah yang misalkan yang berbasis digital alhamdulillah ada. Ada ya. Ada seperti misalkan dari komunitas yang apa terkait kurikulum sekarang itu Merdeka Mengajar, tapi kan itu kan banyak juga yang dikelola oleh swasta gitu. Ya, oke. Ke dalam kegiatan itu berarti ada moda seperti apa Pak yang dipakai? Kalau untuk modanya gitu ya, teknik mungkin ya, teknis pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Ada yang berbasis online, ada yang berbasis offline, gitu ya. Ada juga yang bahkan blended. Ya. Jadi kita misalkan melalui sebuah aplikasi misalkan, kemudian nanti pada akhirnya semacam ada sidangnya di offline kan. Jadi sebagai evaluasi ya. Jadi ada online, ada offline, bahkan ada yang blended. Kalau menurut Bapak yang paling efektif untuk kegiatan itu yang offline atau online? Kalau untuk yang lebih efektif ya saya inginnya kita kan manusia sosial gitu ya, lebih cocok, lebih tertarik untuk offline langsung ya, tetap karena kita bisa eksplorasi lebih banyak ketika offline itu ya, nggak terbatas gitu ya, nggak terbatas dengan
media dengan waktu gitu ya, istilahnya kita bisa mendapatkan feel yang lebih gitu ya. Karena ada rasa yang berbeda gitu ya ketika kita melakukan pelatihan online dan offline gitu. Itu kalau offline sampai tuntas Pak, selesai. Alhamdulillah. Berarti ada dapat apa sertifikat Ya, gitu ya. ya, ya. Kalau yang online gimana? Kalau yang online juga dapat sertifikat Sampai tuntas ya. sampai tuntas. Ada Online evaluasinya ada juga Pak ya. evaluasinya juga. Untuk selanjutnya, setelah semua apa yang dapat dari apa peningkatan tersebut, apa Bapak apa media-media itu bisa membantu Bapak dalam pembelajaran media digital tersebut? Oke. Tentunya ya proses diklat tadi gitu ya, setelah kita mendapatkan istilahnya buahnya, hibrohnya gitu di proses itu gitu ya, tentunya itu sangat membantu Ya. untuk ke depan untuk proses pembelajaran. Karena seperti saya tadi katakan, semakin banyak yang kita serap gitu ya, semakin insya Allah semakin berkualitas, semakin banyak juga yang kita bisa tebar gitu ya, keluar gitu ya. Termasuk salah satunya ya terkait di situ pembelajaran digital. Dari beberapa diskusi yang kita saksikan ya di lapangan, itu ada sebagian orang yang dengan kompetensi literasi digital ini menjadi masalah baru ya. Menjadi bahkan mungkin jadi kompetensi baru buat mereka, terutama yang sudah uzur ya, sudah tua. Kalau menurut Bapak ini apakah dengan literasi digital ini apa ada permasalahan Pak Ketika proses gitu ya, iya, problem yang muncul Di ketika kita kelas. menggunakan itu. Tentunya ya ketika kita menggunakan sebuah media gitu ya, pasti di situ ada nilai plusnya kenapa kita memilih itu gitu ya. Tapi di sisi lain tentunya kadang hal yang tidak terduga itu, masalah-masalah kadang datang juga gitu ya. Permasalahan seperti apa? Misalkan gitu ya, tapi sejauh ini alhamdulillah kalau dari sisi melihat dari sisi mayoritasnya gitu ya, alhamdulillah lancar semua gitu ya. Cuman kadang ada aja gitu ya, misalkan terkait kendala jaringan misalkan gitu ya, kita punya wifi tapi kadang nggak sulit diakses gitu ya, karena banyak yang menggunakannya gitu ya. Atau misalkan kadang ada misalkan dari sisi gadgetnya yang nggak support terkait aplikasi yang kita gunakan. Karena kan anak-anak multi ini gitu ya, macam-macam gitu ya anak kita, baik di sisi ekonominya gitu ya, mereka menggunakan handphone apa gitu ya, kapasitasnya seperti apa. Kadang ada beberapa handphone yang nggak support untuk menggunakan aplikasi tertentu yang kita gunakan gitu ya. Itu juga jadi masalah gitu ya. Kemudian bisa juga mungkin karena memang bawa HP, anaknya nggak punya handphone, nggak punya gadget, atau nggak punya laptop gitu ya. Nah kita juga harus memfasilitasi itu. Jadi kadang problem itu muncul gitu ya. Cuman sejauh ini alhamdulillah semuanya bisa ditangani. Kita punya alternatif lain lah untuk anak-anak yang seperti ini gitu. Untuk masa-masa seperti ini, apakah mereka menggunakan cara lain tentunya yang lebih memudahkan mereka juga gitu. Jangan sampai ketika yang lain maju mereka kita tinggalkan gitu. Kita harus punya alternatif juga untuk masa-masa seperti ini. Iya. Jadi tidak ada permasalahan dalam kompetensi pembelajaran guru ya, Tidak dalam pembelajaran. Tidak. Lebih ke masalah teknis seperti ya. Iya. Dari jaringan, kemudian keterbatasan kuota, atau mungkin ruang perangkat itu yang tidak memadai. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ketika menerapkan satu media pembelajaran digital menyampaikan dulu terkait kekurangan atau kelebihan kepada anak, atau bagaimana Pak? Dan ketika saya menggunakan sebuah media gitu ya kepada anak, tentunya istilahnya mengoptimasi dulu gitu mungkin ya, kekurangan dan kelebihannya. Tentunya kita pelajari dulu Pak sebelum kita final memilih ini gitu ya, media ini kita pelajari dulu itu. Pasti tentunya ketika
ketika proses paksaan ada aja misalkan kurangnya. Iya. Tapi tentunya kenapa kita milih itu pasti memiliki kelebihan, pasti ada kelebihannya, pasti lebih banyak kelebihannya daripada kurangnya. Kenapa kita sampai memutuskan untuk itu? Karena kalau lebih banyak kurangnya ngapain gitu ya? Ya udahlah, lebih baik konvensional seperti biasa. Gitu. Kenapa kita milih itu? Karena di situ ada nilai plus. Di situ kayaknya ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya ketika digunakan. Kembali lagi ke masalah tadi yang dihadapi Pak ya. Upaya apa yang dilakukan oleh Bapak untuk mengatasi problem peningkatan kompetensi pembelajaran di bidang literasi? Kalau dari Bapak sendiri upayanya seperti apa Pak? Upaya saya untuk mengatasi problem kompetensi gitu ya. Iya. Salah satu pembelajaran literasi tentunya saya menyadari gitu ya ketika sekarang itu kan kemajuan semakin cepat gitu ya, informasi itu cepat sekali gitu ya. Kalau saya diam pasti ketinggalan gitu. Nah tentunya saya berusaha mengikuti itu, mengikuti itu semua ya, seperti tadi dikatakan mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, sharing, bahkan sekalipun itu nggak dilakukan, ketika kita tahu misalkan sekarang ini lagi viral aplikasi ini, nanti saya cari tahu misalkan di YouTube, gitu ya. Sekalipun nggak ada pelatihannya, ya kan alhamdulillah ya, gitu ya. Kita sangat berterima kasih kepada influencer pendidikan yang membuat channel-channel YouTube terkait dia pembelajaran, gitu ya. Kita mengikuti di sana. Bahkan ketika di sekolah ya mungkin sharing dengan teman, kayaknya ada teman yang menggunakan pelajaran yang menarik ya kita ikut mencoba untuk itu gitu ya. Intinya kita membuka diri lah untuk itu. Kita membuka diri itu mengikuti pelatihan, belajar terus. Ya, kita karena kita sudah masuk ke dunia pendidikan. Ya pendidikan yang seperti itulah yang kita ikuti, yang kita harapkan sepanjang jalan tetap belajar gitu. Iya baik. Tapi kalau dalam pembelajaran kan tentunya kita perlu juga persiapan Pak ya. Apakah dalam kegiatan workshop atau pelatihan yang Bapak ikuti dalam rangka peningkatan kompetensi pembelajaran itu ada juga materi tentang bagaimana merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi? Ya. Untuk pada saat pelaksanaan workshop tentunya menyesuaikan materi ya. Tapi ketika misalkan materinya terkait pembelajaran menggunakan media literasi ya tentunya di sana diajarkan bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, tentunya hasilnya seperti apa, nah, evaluasinya juga ada gitu. Pasti itu sudah menjadi satu kesatuan gitu. Nggak mungkin kan kita hanya diajarkan hasilnya saja misalkan tanpa perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Tentunya pasti di sana diajarkan dari mulai perencanaan, kita bagaimana sih merencanakannya untuk sebuah pelajaran menggunakan media ini, pelaksanaannya seperti apa, nah hasilnya akan kita olah seperti apa, itu pasti diajarkan. Dalam proses perencanaan itu ada keterlibatan dari siswa? Nah, kalau sejauh ini saya belum melibatkan siswa gitu, hanya sejauh pengetahuan saya saja gitu ya, kira-kira ini cocok saya dengan materi ini, ini cocok dengan materi. Nah kalau nanti ketika sudah proses pembelajaran barulah kita melihat gitu responnya seperti apa dari siswa gitu ya. Misalkan alhamdulillah nih dari menggunakan media ini cukup baik ya, kita lanjutkan di beberapa kelas berikutnya. Jika misalkan kurang ya kita bisa evaluasi. Kalau indikator respon anak baik dari pembelajaran media itu, ini kita bicara tentang pemanfaatan ya, pemanfaatan media digital itu, indikatornya mereka responnya baik apa? Apakah pernah mungkin Bapak melihat atau melakukan survei dulu atau gimana? Sebenarnya kalau saya sih kalau untuk survei enggak ya gitu, tapi lebih ke melihat animo, antusiasme dari mereka seperti apa gitu ya. Karena alhamdulillah gitu ya, ketika menggunakan media digital gitu ya, karena kan ini dunianya mereka gitu ya, saat ini itu dunianya mereka, bahkan mereka lebih paham terkait aplikasi-aplikasi gitu dibanding kita. Nah, ketika menggunakan itu mereka yang masuk ke dunianya kayak masuk ke dunia pribadi, sekalipun disisipkan materi terkait pendidikan agama misalnya gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini mereka lebih antusias dibandingkan misalkan dengan cara-cara konvensional gitu ya.
apalagi di jam-jam terakhir gitu ya, jam-jam terakhir, jam-jam rawan lah gitu ya, kita udah ke sana gitu kan, mereka udah nggak fokus tuh. Betul. Tapi kalau misalkan dikasih lah game misalkan gitu ya, game yang isinya tentunya berkaitan dengan materi, ya seenggaknya persentase keterlibatannya itu lebih besar dibanding sebelumnya gitu ya. Kalau saya sih melihatnya dari sana, bahwa ini responnya bagus nih menggunakan itu dari sana gitu, lihat dari keterlibatan, kemudian lihat juga dari semangat mereka. Karena kan kita bisa kalau dari depan sebagai kita lihat ya kelihatan banget yang mana antusias, mana yang enggak. Beda dengan ketika ceramah misalkan. Ketika ceramah yang nyimak paling gitu ya, yang pasif gitu ya. Kita kelihatan ke sana. Oke, Pak Aceng Lukman, saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah sekitar sekitar setengah jam ya kurang lebih kita melalui waktu ini untuk berdiskusi, mudah-mudahan menguatkan kita untuk sama-sama mendidik anak dengan hati ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sukses di dunia dan akhirat. Semoga diskusi kita tidak hanya berhenti sampai saat ini, kita bisa tetap menjaga silaturahmi. Apa yang Bapak sampaikan, pengalaman, informasi, untuk selanjutnya saya minta izin juga untuk mengeksplor beberapa dokumen barangkali Pak untuk kepentingan penelitian. Mudah-mudahan ini membantu saya. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilancarkan semuanya Ustaz. Amin.